dari Nabi Yakub agar anak-anaknya segera mencari Yusuf dan saudaranya Bunyamin, gitu ya. Jadi kalau kita ulang sedikit, ya bani yadhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Nah, jadi ayat ke-87 ini ada sedikit pertanyaan yang mungkin timbul di sini, begitu ya. Timbul di sini. Pertama adalah kenapa yang dicari adalah Yusuf dan Bunyamin, dan kenapa tidak ada perintah dari ayah mereka untuk mencari atau membuat kata-kata eksplisit bahwa saudara mereka yang tertua boleh untuk kembali pulang, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di ayat ke-80, saudara tertua mereka mengatakan, qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum mawthiqan minallahi wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Ya, berkata yang tertua di antara mereka, apakah kalian mengetahui bahwa bapak kalian telah mengambil sumpah atas nama Allah terhadap kalian, dan sebelumnya kita telah berlaku, dan apa yang sebelumnya apa yang telah kalian lakukan terhadap Yusuf, gitu ya. Jadi intinya saudara tertua mereka mengingatkan bahwa mereka telah mengambil sumpah atas nama Allah dan mengingatkan kembali bahwa mereka dulu pernah melakukan perbuatan dosa terhadap Nabi Yusuf, gitu ya. Sehingga saudara tertuanya mengatakan falan abrohal ardo hatta ya'dana li abi aw yahkumallahu li. Maka saya tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai saya mendapatkan izin dari ayah saya, bapak saya, atau ketentuan Allah telah turun kepadaku. Wa huwa khairul hakimin, dan sesungguhnya dia adalah hakim yang paling baik, gitu ya. Khairul hakimin, sebaik-baik hakim. Tidak ada perintah untuk mencari siapa saudara tertuanya, karena saudara tertua ini pada dasarnya tidak menghilang, gitu ya. Jadi kemungkinan besar saudara tertuanya tetap tinggal di tempat penginapan mereka di negeri Mesir, ya, sehingga tidak ada masalah untuk mencari saudara mereka yang tertua. Bahkan ya, secara eksplisit ya, Nabi Yakub telah mengizinkan saudara tertuanya ini untuk kembali, gitu ya. Ada di ayat ke-83. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, dan Yusuf berkata, sesungguhnya nafsu kalianlah yang mengatakan hal tersebut adalah suatu yang baik, gitu. Fasabrun jamil, ya, kesabaran yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan mereka semua kepadaku, gitu ya. Jadi ayyatiyani bihim, him ini berarti mereka bertiga. Intinya adalah saudara tertua sudah diizinkan. Nah, lalu pertanyaan kedua, kita sudah solve ya, saudara tertua ini kenapa tidak disebut? Karena tidak ada isu, tidak ada masalah untuk menemukan saudara tertuanya. Udah ada, atau orang-orang mereka sudah tahu di mana lokasinya saudara tertua ini. Ya, karena saudara tertua ini harus berada di tempat yang mereka tahu. Kalau enggak, kalau tidak, izin dari bapak mereka tidak akan pernah sampai ke saudara tertua ini, kan gitu ya. Kan dia bilang bahwa saya tidak akan meninggalkan negeri Mesir kecuali Bapak telah memberikan izin. Supaya tahu Bapak mereka sudah memberikan izin atau tidak, ya dia harus berada di tempat yang diketahui oleh mereka semua, oleh mereka bersepuluh, gitu ya. Jadi tidak ada isu tentang mencari saudara tertuanya. Lalu kenapa Bunyamin juga disertakan, gitu ya? Kenapa Bunyamin disertakan? Nah, wallahu a'lam, Bunyamin ini statusnya adalah sebagai seorang tahanan, gitu ya. Seorang tahanan, dan jangan samakan tahanan dulu sampai dengan sekarang ya. Ketika tahanan dulu, ketika orang ditahan, maka orang tidak banyak yang mengetahui kabar tentang orang yang ditahan, gitu ya. Jadi intinya adalah di sini Nabi Yakub
mengharapkan anak-anaknya untuk mencari kabar tentang Yusuf dan saudaranya. Bagaimana keadaan saudara Yusuf ini di penjara gitu. Ya. Dan bisa jadi karena dia dijadikan budak, ya bisa jadi dia sudah dijual juga gitu kan ya. Sehingga bapak mereka ini tetap berharap saudara-saudara ini tetap mencari si Bunyamin ya. Walaupun dalam keadaan itu bisa jadi dia sudah dijual jauh sekali gitu ya. Karena dia ditahan oleh negeri Mesir sebagai budak gitu ya. Jadi jika mereka mencari kabar tentang Bunyamin ya, diharapkan nantinya ada kabar juga tentang Yusuf gitu ya. Dan Masya Allah ini bapaknya luar biasa sekali. Kalau misalnya kita tahu misalnya anak kita naudzubillah meninggal lebih dulu daripada kita gitu ya. Kita tahu anak kita meninggal misalnya, maka yang kita lakukan hanyalah bisa bersabar. Ya, tapi kita akan cepat move on ya, akan cepat bangkit kembali. Ya, kenapa? Karena kita sudah tahu keadaan anak kita ini bagaimana. Berbeda dengan Nabi Yakub. Nabi Yakub tidak pernah tahu bagaimana keadaan Yusuf, apakah dia masih hidup atau tidak, bagaimana keadaannya, apakah dia sehat atau tidak, posisinya di mana. Selalu berharap gitu ya. Dan ini lebih berat kan ya, karena dia tidak tahu, seolah-olah kayak digantung gitu kan ya. Ya, kalau misalnya wanita-wanita gitu yang dijanjikan untuk dinikahi lalu tidak jadi dinikahi, maka mereka tentu akan merasa kesal, merasa digantung. Lebih baik jelas mau jadi nikah atau enggak kan begitu. Ini dalam kondisi yang jauh lebih parah. Nabi Yakub tidak tahu sama sekali tentang keadaan Yusuf ya. Dan di ayat ini kita sudah tahu bahwa Nabi Yakub tidak percaya tentang kematian Yusuf kan gitu ya. Walaupun di awal-awal surat saudara-saudara Yusuf ini berusaha meyakinkan bapak mereka bahwa Yusuf sudah dimakan serigala. Tapi bapaknya Yusuf di sini menunjukkan bahwa dia tidak sama sekali percaya, terhadap keterangan dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang dulu ya, bahwa Nabi Yusuf dimakan penjara. Sehingga di ayat ke-87 Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf. Oke, kita lanjut lagi ayat ke-88. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ. Artikan langsung dulu ya. Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Hai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga. Maka sempurnakanlah sukatan untuk kami, dan bersedekahlah untuk kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah." Ya, jadi di sini akhirnya para saudara Yusuf ini kembali ke tanah Mesir, ya, di mana keadaan paceklik semakin parah, mereka semakin kekurangan bahan makanan, ya, dan mereka dalam keadaan ditimpa kesengsaraan, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ayat ini, falamma, ya, lalu kemudian, gitu ya, falamma dahulu, mereka masuk alaihi ke Yusuf. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal azizu, wahai pembesar Mesir, al-aziz, orang yang memiliki izzah, ya, yang secara de facto, ya, Nabi Yusuf adalah orang yang memegang kendali Mesir sepenuhnya. Walaupun dalam status ini sebenarnya dia hanyalah orang nomor 2 setelah Al-Malik gitu ya, setelah raja dari Mesir. Tetapi karena kontrol dia yang luar biasa terhadap pertanian Mesir dan terhadap kondisi pangan negeri Mesir, memegang perbendaharaan negeri Mesir, maka hampir-hampir Nabi Yusuf ini posisinya sangat tinggi sekali gitu ya. Hampir-hampir mencapai posisi yang pertama. Masana wa ahlana, ya.
telah ditimpa kepada kami, masana, ditimpa kepada kami, masana, wa ahlana, dan keluarga kami, ad-durru, ya, ad-durru, kesengsaraan. Ad-durru, kesengsaraan, atau kalau bahasa bahasa Arabnya yang dijelaskan oleh Nu'man Ali Khan, ad-durru ini adalah suatu harm atau kesengsaraan, penderitaan yang disebabkan oleh kemiskinan, kebangkrutan, kelaparan, lalu juga bisa disebabkan oleh karena perang, gitu ya. Jadi karena hal-hal yang di luar kuasa mereka, begitu. Masana wa ahlana durru, ya, telah ditimpa kepada kami dan keluarga kami ad-durru, ya. Ad-durru ini posisinya sebagai khobar, gitu ya. Wajibna bibidha'atin muzjatin, ya, wajibna bibidha'atin muzjatin, maka kami tiba, jikna, dan kami tiba, kami datang menghadap, gitu ya, bibidha'atin muzjatin, dengan membawa barang-barang yang tidak berharga, ya. Bibidha'ah, kita kalau ingat kata bibidha'ah, bidha'atun, itu teringat kembali ke ayat ke 19, ya, di mana Nabi Yusuf, ya, disimpan sebagai bidha'ah. Ya, jadi di ayat ke-19, ya, kalau ibu-ibu yang masih membawa mushaf dan ada terjemahannya, waja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah. Ya, jadi tiba rombongan, ya, rombongan musafir, lalu mengutus pencari air, ya, yang mencari air ini kemudian mengulurkan timba. Qala ya busyra hadza gulam. Lalu mereka berkata, Masya Allah, bukan Masya Allah sih. Terkejut, ini mereka terkejut, ternyata ada anak muda, ya, ada anak kecil, gulam, ada anak kecil. Wa asarruhu bid'ah. Lalu mereka menyembunyikannya sebagai apa ya? Sebagai di dalam sekedup mereka, begitu ya. Di bagian ekor-ekor rombongan mereka, gitu. Ya, jadi intinya disembunyikan dari pemilik aslinya, dari pemilik dari unta-untanya atau rombongan dari untanya. Jadi ini adalah barang-barang yang seolah-olah tidak terlalu nampak ke permukaan, gitu. Ya, musjatin itu tasjiyah, itu seolah-olah, ya, tasjiyah ini juga dari Nu'man Ali Khan, ya, bagi ibu-ibu yang penasaran saya dapatnya dari mana. Tasjiyah itu adalah seolah-olah seperti barang-barang sisa yang kalau kita tawarkan kepada orang, lalu orang itu akan menolak, gitu ya. Perumpamannya adalah seperti awan yang didorong angin. Ya, mohon maaf saya stop share screen sebentar untuk menunjukkan maksudnya bagaimana sih, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya tasjiyah itu adalah tasjiyah, kalau misalnya kita menjual barang yang tidak berharga, ya, namanya bid'ah. Lalu kalau tasjiyah itu adalah kondisi di mana ketika kita tawarkan barang yang hendak kita jual, lalu dia menolak, seolah seperti awan yang ditolak oleh angin, gitu ya. Gitu, kira-kira. Jadi kalau kita tawarkan baik-baik, ya, tapi karena dia adalah sebuah tasjiyah, maka ditolak seolah-olah seperti awan yang didorong oleh angin. Ya, ditolak. Ya, ditolaknya nggak malu-malu, ya, ditolak, benar-benar ditolak, begitu. Jadi mereka benar-benar membawa barang-barang yang, ya, kalau dijual juga nggak laku, begitu, karena saking kerasnya musim paceklik yang menimpa mereka, begitu. Ya, fa'aufilanal kaila, ya, maka sempurnakanlah sukatan kami, wa tasaddaq alaina, dan bersedekahlah untuk kami. Innallaha yajzil mutasaddiqin. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Ya, jadi di sini mereka benar-benar datang dalam keadaan yang seolah-olah seperti pengemis. Ya, atau literally seperti pengemis, ya, secara harfiah seperti pengemis. Ya. Mereka datang
ya meminta jatah sukatan. Kenapa? Karena mereka hampir-hampir tidak memiliki apa-apa. Dan di sini kita patut melihat bahwasannya ini ada dua sisi melihatnya. Yang pertama adalah para mufasir ada yang berusaha untuk kalau bahasa Inggrisnya exonerate, kalau bahasa Indonesia mungkin memberikan prasangka yang buruk, prasangka yang baik kepada saudara-saudara Yusuf. Ini terutamanya diberikan pendapat ini oleh ya para mufasir yang berpendapat bahwa saudara-saudara Yusuf nantinya akan diangkat menjadi nabi. Jadi para mufasir yang berprasangka baik terhadap saudara-saudara Yusuf mengatakan bahwa saudara-saudara Yusuf dalam kasus ayat ke-88 ini mereka sedang menguji ya Nabi Yusuf, bukan menguji. Jadi mereka hendak mendeteksi keadaan gitu. Kira-kira kalau kita minta ya makanan seperti ini, reaksi beliau bagaimana? Nah, kalau dikasih baik-baik, barulah nanti kita mencoba untuk meminta Bunyamin kembali, gitu kira-kira maksudnya ya. Ini adalah prasangka yang baik dari para mufasir yang memandang nantinya saudara-saudara Yusuf akan diangkat menjadi nabi, begitu. Ya, dalil mereka ya sudah saya katakan di awal di Al-Baqarah ya, ayat ke-30-an, di mana Nabi Yakub kemudian bertanya kepada keturunannya ya bahwa kepada siapa kalian akan menyembah sepeninggalku, maka mereka menjawab kami akan menyembah Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak kami Ishak dan Ishak, Ismail dan Ibrahim gitu. Nah, ini adalah pendapat para mufasir yang berpendapat bahwa saudara-saudara Yusuf nanti akan diangkat menjadi nabi. Tetapi kalau kita melihat ayat ini, para mufasir yang lain berpendapat sebaliknya. Para mufasir yang tidak berpendapat bahwa Nabi Yusuf, saudara-saudara Nabi Yusuf ini diangkat jadi nabi, para mufasir yang berpendapat bahwa tidak, saudara-saudara Nabi Yusuf ini bukan nabi, mereka berpendapat bahwa ayat ke-88 ini menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar mendengarkan perintah dari Nabi Yakub ya. Dan secara langsung kita melihat di sini pendapat ini yang lebih mendekati kebenaran kan gitu ya. Maksud saya gini, mereka datang kepada Nabi Yusuf dalam keadaan mereka benar-benar susah payah ya, dalam keadaan sangat miskin ya, sampai-sampai untuk makanan mereka hendak menukarkan dengan barang-barang yang tidak berharga, tetapi mereka masih minta jatah yang sempurna gitu ya. Dan mereka sama sekali tidak menyebut tentang Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ya Bunyamin lah terutama. Kalau Nabi Yusuf mungkin mereka sudah tidak tahu posisinya di mana. Tapi mereka sama sekali tidak menyebut tentang Bunyamin di ayat ini. Ya, berarti ya ini seolah-olah seperti mereka mengabaikan ya. Dan yang nampak adalah mereka mengabaikan. Ya, dan banyak orang-orang seperti ini ya. Ada orang-orang yang dia itu secara dunia kita lihat dia dalam keadaan miskin, tetapi dalam hatinya dia tidak mengakui dosa yang dia lakukan gitu. Ya, ini yang di ayat ke-88 ini yang kelihatan. Ya, saudara-saudara Yusuf ya walaupun mereka posisinya rendah, tetapi rendah di sini adalah karena keadaan ekonomi mereka. Mereka dipaksa oleh keadaan. Bukan mereka merasa rendah karena mereka menyadari kesalahan mereka ketika mereka menuduh Bunyamin mencuri, ketika mereka dulu menyiksa Nabi Yusuf begitu ya. Ada orang-orang miskin tapi dia itu sombong begitu. Ada orang-orang miskin tetapi dia itu sombong ya. Dia meminta-minta tetapi dia menganggap perlakuan dia itu benar gitu. Tidak ada yang salah terhadap perlakuan dia. Ya, sebaliknya ada juga orang-orang kaya tetapi dia rendah hati. Ya, dia bertaubat kepada Allah, dia mengetahui posisinya gitu ya, dan dia senantiasa setiap hari memperbarui tobatnya begitu. Orang kaya. Jadi terkadang rasa sombong, arogan, rasa takabur ya, walaupun ini lebih sering menyerang orang-orang kaya ya, karena memiliki kelebihan harta begitu, terkadang ya orang-orang miskin pun bisa jadi mereka mengalami penyakit yang sama. Ya, dan ini adalah salah satu dari orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah gitu ya. Allah membenci dua golongan orang. Pertama, orang tua yang berzina. Dia sudah tua, seharusnya dia mengingat kematian,
dan dia kekuatan untuk melakukan hubungan suami istri itu juga lemah, tapi dia masih sempat untuk berzina. Itu adalah orang pertama yang dibenci Allah. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong, yang takabur. Dia tidak memiliki apa-apa, tidak ada yang patut disombongkan dari dia, tapi kemudian dia berlaku sombong, gitu ya. Kenapa? Karena ya wallahu alam ya, sifat kadang-kadang setan yang mengganggu gitu ya, setan yang menggoda gitu ya. Sehingga kita semoga dihindari dari sifat-sifat seperti hal tersebut ya, seperti tersebut. Ya. Jadi baiknya boleh jadi orang kaya ya, tetapi tetap kita tawadhu gitu ya. Kita tetap bersikap tawadhu. Insyaallah. Ya. Jadi di sini yang pendapat yang lebih kuat bahwa mereka belum benar-benar menyadari tentang kesalahan mereka. Ya. Sehingga Nabi Yusuf perlu untuk benar-benar melakukan pukulan telak gitu ya, supaya mereka menyadari kesalahannya gitu ya. Dan ini adalah ada pada ayat ke-89. Ya, ini adalah pukulan telak, bukan pukulan telak sih. Jadi bagaimana cara Nabi Yusuf untuk menyadarkan kesalahan mereka? Di ayat ke-89, qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Ya, dia berkata, siapa? Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui hal alimtum ma fa'altum, apa yang telah kalian lakukan? Ya, dalam kurung kejelekan, tapi di atas tuh bahasa Arab kejelekannya nggak ada gitu ya. Kalau bahasa letterletnya, harfiahnya, qala, dia berkata, hal alimtum, apakah kalian mengetahui ma fa'altum, apa yang kalian lakukan bi Yusuf wa akhihi, terhadap Yusuf dan saudaranya, saudara Yusuf, id antum jahilun, ketika kamu dalam keadaan jahil ya. Di sini diartikan oleh tafsir web ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ya, dan ini adalah makna yang sebenarnya dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh itu tidak selalu berarti dia tidak tahu konsekuensi hukum. Ya. Orang yang tidak tahu konsekuensi hukum, orang yang tidak tahu tentang syariat Islam, ya betul dia orang yang jahil. Tetapi orang yang dia paham tentang syariat, lalu dia masih tergelincir juga, maka juga bisa dikatakan sebagai orang yang jahil, gitu ya. Ya, ini mana pertama? Yang pertama adalah ini tadi ya yang saya sebutkan barusan. Mereka paham syariat, ya, tetapi mereka tetap melakukan, ya, maka dia masih dianggap sebagai orang yang jahil. Ketika mereka melakukan perbuatan itu, maka mereka adalah orang yang jahil. Seorang mukmin misalnya yang melakukan perbuatan zina, walaupun dia tahu itu haram, maka ketika dia masih melakukan perbuatan itu karena pikirannya yang gelap, ya, yang dikuasai oleh syahwat, maka seolah-olah dia menjadi jahil. Dia tidak tahu tentang konsekuensi apa yang dilakukan karena pada saat itu pikirannya telah tertutup oleh syahwat. Kira-kira seperti itu. Ya. Ketika orang kalap, marah, lalu dia membunuh, ya, maka pada saat dia melakukan dosa itu, maka dia dikatakan orang yang jahil. Dia bisa jadi dia tahu syariatnya, bisa jadi dia tahu tentang hukumnya, tetapi ketika melakukan seperti itu pikirannya tertutup, ya. Pikirannya tertutup, ya. Sehingga dikatakan dia jahil karena pada saat melakukan dia tidak tahu konsekuensinya, tapi setelah itu sadar lagi gitu. Tapi ketika dilakukan karena saking kalap, maka dia tidak mengetahui konsekuensi dari perbuatan dia gitu. Nah, ini adalah salah satu pukulan telak Yusuf. Kenapa? Saudara-saudara Yusuf tidak pernah menyebutkan tentang nama Yusuf, ya, tidak pernah menyebutkan tentang nama Yusuf. Kalau kita lihat di ayat ke di ayat ke ya, di ayat ke-77. Qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Ya, mereka berkata apabila dia mencuri maka telah mencuri pula saudaranya yang terdahulu.
Jadi hanya disebut tentang saudaranya, ya. Bunyamin ya punya saudara yang dulunya mencuri, tapi tidak disebutkan nama Yusuf di situ. Tidak tegas disebutkan nama Yusuf di situ. Sehingga di sini Nabi Yusuf berusaha mengingatkan mereka dengan menyebut nama Yusuf. Ya. Dan saudaranya. Lalu apa yang dimaksud dengan saudaranya? Apa kejelekan apa yang dilakukan oleh para saudara Yusuf terhadap Bunyamin ini, gitu ya? Kalau terhadap Yusuf jelas. Terhadap Yusuf mereka telah membuang Nabi Yusuf, memisahkan Nabi Yusuf dari bapaknya, dimasukkan ke dalam sumur sehingga kemudian Nabi Yusuf dijual menjadi budak. Kalau di Bible Nabi Yusuf ini tidak dimasukkan ke sumur, tetapi Nabi Yusuf dijual langsung oleh saudara-saudara mereka ya ke pasar budak. Jadi tidak ada fase masuk ke sumur. Tapi kalau dalam Al-Quran yang kita pahami bahwa mereka masuk ke dalam sumur. Maaf. Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu ditinggalkan, ya. Kemudian mereka kembali ke orang tua kepada bapak mereka sambil membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri oleh darah palsu. Gitu. Ada beberapa mufasir yang berusaha untuk memasukkan tafsiran Bible ke dalam Al-Quran, tapi ini adalah tafsiran yang sangat jauh sekali dan aneh. Ya, mereka ada yang berpendapat bahwa Nabi Yusuf ya ketika dimasukkan ke dalam sumur, mereka berjaga-jaga begitu. Nah, ketika ada mufasir lewat, ada musafir lewat, ya, lalu mereka ketika mengangkat Yusuf, lalu mereka bilang, itu saudara saya itu, saya jual aja gitu. Which is ya agak terlalu aneh gitu ya, karena di sini tidak ada cerita bahwa Nabi Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya ya. Dari alur yang kita pahami, Nabi Yusuf itu dijual oleh para musafir yang menemukan Nabi Yusuf di dalam sumur. Ya, Nabi Yusuf yang ditarik sendiri oleh para musafir lalu dijual ya. Alur ceritanya lebih cocok seperti itu ya ketimbang kita menggunakan cerita yang ada di dalam Bible ya. Jadi kita Muslim ya, ketika Allah mengatakan seperti itu berarti versi Bible salah gitu ya. Versi Al-Qur'an ini yang benar karena kita Muslim. Ya, karena kita adalah seorang Muslim. Maka apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an itulah yang kita ambil ya. Apa yang disebut dalam kalamullah ini itu yang kita ambil. Ya, jadi di sini Nabi Yusuf berusaha menyadarkan mereka dengan memberikan pukulan telak gitu ya, dengan menyebutkan nama Yusuf. Lalu apa kesalahan mereka terhadap saudara Yusuf? Pertama adalah mereka tidak membela Bunyamin ketika Bunyamin dituduh mencuri. Ya, mereka justru semakin mendorong Bunyamin ya bahwa memang dia adalah keluarga pencuri begitu. Ya. Ini juga salah satu bagian dari cara Yusuf untuk menyadarkan mereka begitu ya. Jadi ada ulama yang berpendapat bahwa ini Yusuf sendiri, saudaranya sendiri, gitu ya. Jadi terhadap Yusuf kejelekannya adalah ketika Yusuf dibuang ke sumur, dipisahkan dari bapaknya. Kepada saudaranya adalah ketika saudaranya tidak dibantu ketika dituduh mencuri begitu. Ya, dan kita tahu bahwa memang mereka memiliki secara implisit ya, mereka juga berlaku buruk terhadap saudara Nabi Yusuf ini. Di ayat ke-69 diceritakan walamma dakhalu ala yusufa awa ilaihi aqahu. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dibawalah kepada Yusuf saudaranya ya. Jadi ketika mereka tiba ke tempat Yusuf untuk yang kedua kalinya, mereka langsung membawa Bunyamin menghadap Nabi Yusuf. Qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Lalu Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu dan janganlah kamu mengkhawatirkan terhadap apa-apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi secara implisit saudara-saudara Yusuf ini pun berlaku buruk terhadap Bunyamin. Dan mereka jelas memiliki rasa hasad juga kepada Bunyamin. Ya. Di ayat ke-8. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalin mubin. Ingatlah ketika mereka berkata bahwa ya sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita, padahal kita adalah satu kesatuan yang kuat, usbah. Inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya ayah kita berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka pun hasad terhadap
Bunyamin. Ya, otomatis orang kalau hasad maka akan selalu memiliki tindakan buruk terhadap orang yang dihasati. Dan hasad adalah satu-satunya penyakit hati yang kita harus maksimal untuk mencegah. Ya, penyakit hati yang lain kalau kita tidak tampakkan, ya, ketika kita tidak menampakkan penyakit hati yang lain, ya, misalnya kita penyakit syahwat gitu ya. Ada penyakit kalau laki-laki yang sering ini penyakit untuk ada keinginan syahwat untuk melakukan zina. Tapi kalau itu baru sebatas dalam hati, tidak benar-benar dilakukan, maka tidak berdosa gitu. Berbeda dengan hasad. Hasad akan memakan, ya, menghabiskan amalan seseorang seperti api yang membakar daun-daun kering, gitu ya. Jadi hasad, walaupun posisinya masih dalam hati, itu sudah berdosa. Kita harus melawan hasad ini. Ya, salah satu caranya adalah dengan membaca Muawwidzatain, ya, dua surat pelindung, ya, surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebanyak-banyaknya, ya. Jadi di sini terhadap Yusuf adalah ketika dimasukkan ke dalam sumur, saudaranya itu adalah ketika dituduh mencuri dan mereka tidak membela, dan juga perbuatan hasad mereka terhadap saudaranya. Ya, ada juga berpendapat Yusuf dan saudaranya sebagai satu kesatuan. Kapan? Ketika ternyata mereka sama-sama menuduh Yusuf dan saudaranya adalah sebagai seorang pencuri, keturunan pencuri, gitu ya. Pencuri dan keturunan pencuri, begitu. Nah, kalau ketemu kata Yusuf di sini, maka tentu mereka akan berpikir, tahu dari mana ini raja ini terhadap kisah Nabi Yusuf, gitu ya, terhadap Yusuf. Karena kita tidak pernah bercerita tentang Yusuf terhadap raja ini, begitu ya. Maksudnya gini, secara implisit ya Al-Qur'an tuh seringkali tidak menceritakan hal-hal yang obvious. Ya, obvious. Tapi ada beberapa yang berpendapat bahwa Yusuf di sini kemudian menceritakan tentang ketika dia masuk ke dalam sumur begitu. Dan saudaranya Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur, kan gitu. Yusuf dibawa sendiri oleh mereka, ya. Ketika balik mereka sudah membawa darah Nabi Yusuf begitu. Tidak ada yang tahu bahwa Nabi Yusuf ini masuk ke dalam sumur, mereka masukkan ke dalam sumur kecuali Yusuf dan mereka semua. Sehingga kemudian mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan saudara tiri mereka. Ya. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Ini terjemahan kalau menurut Nu'man Ali Khan ini agak kurang tepat gitu ya. Tapi beliau bisa menggambarkan cara melihatnya itu, saya tidak bisa meniru. Kira-kira seperti mereka berkata, qalu a innaka la anta Yusuf. Kamu ini benar-benar Yusuf gitu. Kenapa? Karena ada kata penekanan sampai 2 kali. Qalu a innaka. Inna ya sesungguhnya, la itu juga sesungguhnya lagi. Jadi di sini ada 2 kali penekanan. Seolah-olah mereka mengatakan qalu a innaka la anta Yusuf. Kamu ini pasti Yusuf. Nah, kira-kira seperti itu. Itu tafsiran lain. Ada yang seolah-olah dia bertanya, tapi ini bertanya di sini pun dalam keadaan bertanya yang sangat-sangat kaget begitu ya. Ya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Benar-benar di sini. Ini kalau dalam bahasa Indonesia ini seolah-olah kayak netral aja, cuman penekanan tapi kurang dapat maknanya. Kalau dalam bahasa Arab kita menggunakan 2 kali penekanan, inna dan la. Ada lam taukid di sini, ada inna juga di sini, ada isim inna, a innaka, sesungguhnya. Ya, la anta, sesungguhnya gitu ya. Jadi kamu ini benar-benar Yusuf gitu, kira-kira seperti itu. Ya, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Bentar. Qala ana Yusuf wa hadza akhi. Yusuf menjawab, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Ya. Kalau Yusuf hanya berkata, ya aku Yusuf, itu masuk akal. Kenapa Yusuf harus menggunakan kata dan ini saudaraku gitu. Ya. Dan ini tentu bukan perkenalan ya, bukan perkenalan dalam arti ketika Yusuf, kamu ini benar-benar Yusuf? Iya, saya Yusuf. Ini saudara saya, kenalkan ya. Nggak seperti itu, ya. Yang kita nggak akan bisa memahami seperti itu.
kata dan ini saudaraku ini ada suatu penekanan gitu. Kenapa harus disebutkan wahada akhi dan ini saudaraku? Ya, kalau kita ingat kembali di ayat ke-77 ya, Nabi Yusuf mereka menuduh qalu iyasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl. Mereka berkata bahwa kalau dia mencuri, sesungguhnya telah mencuri pula saudara mereka sebelumnya, saudara dia sebelumnya. Jadi di sini Yusuf berusaha untuk seolah-olah mengatakan, ya saya Yusuf, ini saudara Yusuf, kamu mau apa gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya, karena sebelumnya mereka menuduh Yusuf dan Bunyamin ini adalah keturunan pencuri gitu. Ya, di sini Yusuf menjawab, akulah ini Yusuf dan ini saudaraku gitu. Seolah-olah kalian mau apa kalau memang dia saudaraku dan saya Yusuf. Ya. Dan ini Yusuf ini kan seolah-olah kayak dia adalah VIP ya, orang VIP. Kita kalau berhubungan sama orang VIP ya sama keluarga VIP kita juga nggak bisa macam-macam gitu kan ya. Kita juga nggak bisa macam-macam. Ya. Jadi di sini Yusuf seolah-olah juga menjadi guarantor kalau bahasa Inggrisnya atau orang yang menjamin keselamatan saudaranya. Karena setelah ini mereka akan kembali ke negeri Kan'an ya, dan saudaranya ini juga akan kembali untuk membawa keluarganya, maka dengan mengatakan akulah Yusuf dan ini saudaraku, ini seolah-olah seperti Yusuf menjadi penjamin ya keselamatan dari saudaranya. Jangan macam-macam. Ini adalah saudara kandung saya gitu ya. Bunyamin di sini ya, dia juga saudara kandung dari Nabi Yusuf. Dan kita lihat kalau secara implisit di sini Al-Quran tidak menjelaskan hal-hal yang obvious, hal-hal yang sangat jelas. Al-Quran tidak banyak menjelaskan tentang seorang orang tua yang sayang kepada anaknya. Berbeda dengan anak yang berulang kali Al-Quran menyuruh anak untuk menghormati orang tuanya. Kenapa? Karena kasih sayang kepada orang tua kepada anak itu sifatnya fitrah. Tanpa penekanan dari Al-Quran, orang tua hampir selalu menyayangi anaknya, kecuali orang tua yang tidak sehat ya. Tapi kalau orang tua secara umum, mereka cenderung untuk sangat menyayangi anaknya. Bahkan kadang-kadang berlebihan. Nah, yang berlebihan ini juga diingatkan oleh Al-Quran. Kalau kita lihat di surat At-Tahrim, surat Al-Munafiqun, bukan Al-Munafiqin ya, surat Al-Munafiqun. Kalau kita lihat di ayat ke-9 ya. Ya, ini juz ke-28 ya surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan gimana bahasanya? La tulhikum amwalukum wa ala auladikum an dzikrillah. Jadi jangan jadikan harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Ya, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka mereka termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Secara umum, Al-Qur'an tidak ada perintah supaya orang tua menyayangi anaknya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena itu sangat obvious, sangat nyata. Sudah masuk ke dalam fitrah. Tanpa perlu dijelaskan, orang tua pasti menyayangi anaknya. Ada kecenderungan hati pada orang tua untuk menyayangi anaknya, kecuali yang sakit ya, kecuali yang sakit. Ada yang baby blue gitu ya, baby blue gitu, dia ya sakit gitu ya. Tapi secara umum kalau orang tua yang masih sehat gitu ya, yang masih di atas fitrahnya, masih sehat ya, maka dia akan menyayangi anaknya. Berbeda dengan anak terhadap orang tua ya. Kalau anak terhadap orang tua, Al-Quran bahkan menyuruh supaya jangan mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ya, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian. Ya, jadi harus berbuat baik kepada orang tua kalian. Ditekankan kenapa? Karena banyak anak yang dia durhaka terhadap orang tuanya. Ya, rasa attachment, rasa sayang anak terhadap orang tua itu tidak akan pernah sama terhadap orang tua terhadap anak, gitu ya. Orang tua menganggap anak itu adalah bagian darinya. Ya kan? Orang tua menganggap anak itu adalah bagian darinya. Ya. Sehingga kalau anak berbuat amal kebaikan, maka orang tua juga akan kecipratan pahalanya karena anak adalah usaha dari orang tuanya. Berbeda, anak kadang-kadang tidak melihat orang tua sebagai sebab dia lahir. Ya, banyak apalagi menurut
pelajaran-pelajaran dari budaya-budaya Barat gitu ya. Ketika anak itu ya tidak wajib untuk berbakti kepada orang tua karena bukan anak yang meminta untuk dilahirkan, coba. Mereka berpikir seperti itu. Ya, saking mereka itu saking berbedanya konsep dengan Islam, di mana kalau pada Islam ya anak harus ya memiliki hormat ya kepada orang tuanya karena orang tuanya yang merawat dari sejak bayi, dari sejak kecil. Ya itu adalah pola pemikiran Islam. Kalau Barat nggak seperti itu. Barat memikirkan anak lahir bukan keinginan dia gitu, sehingga anak tidak wajib berbakti. Ini adalah pola pikir orang-orang kafir di negeri dari negeri Barat. Ya saya katakan dari negeri Barat karena orang-orang bukan Muslim di Indonesia pun ya banyak yang masih di atas fitrah gitu ya. Tapi kalau dari Barat orang-orang kafir mereka itu luar biasa bagaimana mereka membolak-balikan fitrah gitu ya. Oke. Qad manallahu alaina. Ya, sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami, gitu ya. Ini luar biasa sekali Nabi Yusuf di sini ya. Kalau kita lihat Nabi Yusuf posisinya ada di atas. Jelas. Nabi Yusuf posisinya ada di atas. Nabi Yusuf masih menganggap saudaranya Bunyamin bagian dari dia. Walaupun Bunyamin kondisinya ini jelas berbeda sekali. Nabi Yusuf adalah seorang perdana menteri mendekati raja. Dari segi posisi dunia, dari segi harta, dari segi kekuasaan jauh di atas saudaranya. Tapi dia tetap menganggap saudaranya ini adalah bagian dari dia. Sehingga Nabi Yusuf mengatakan, Qad mannallahu alaina. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Ya, mannallahu alaina. Allah melimpahkan karunia-Nya. Maksudnya bagaimana? Karunia apa yang dilimpahkan? Menurut Ibnu Abbas, maka yang pertama adalah keimanan gitu ya. Jadi mereka tetap berada di atas keimanan dan kami tidak membiarkan syaitan mengambil alih keimanan kami. Ya, keimanan kami gitu. Jadi dikatakan qad manallahu alaina, yang pertama adalah keimanan kami. Implisitnya secara implisit tapi tidak dikatakan secara langsung oleh Nabi Yusuf ya. Mengatakan bahwa begini, kami tetap berpegang teguh kepada keimanan kita, ini pendapat Ibnu Abbas ya. Dan kami tidak membiarkan syaitan untuk mengambil alih keimanan kami, tidak seperti kalian. Gitu ya. Kata tidak seperti kaliannya itu tidak diucapkan oleh Nabi Yusuf. Ya, tapi secara implisit Nabi Yusuf mengatakan seperti itu seolah-olah gitu ya. Pendapat lain bahwa qad manallahu alaina adalah saya telah disatukan kembali oleh saudara kami setelah berpisah sekian lamanya gitu ya. Ini juga adalah karunia dari Allah kepada kami ya. Yang tadi kaminya berpisah lalu kami bersatu kembali gitu ya. Kita ingat bahwa Bunyamin ini kan ditahan oleh Nabi Yusuf gitu kan ya. Sehingga itu juga merupakan karunia dari Nabi Yusuf setelah sekian lama tidak bersama ya, kemudian Nabi Yusuf bisa ngobrol ya, bisa lama bercengkrama gitu ya. Ada saudaranya sekarang. Setelah sekian lama beliau sendiri Nabi Yusuf di negeri Mesir, sekarang ya mereka bersama kembali gitu ya. Nanti akan reuni semuanya, tapi untuk saat ini ya mulai dari sejak Bunyamin ini dia dituduh mencuri sampai saat ini, maka tentu Bunyamin ini berada di tangan Nabi Yusuf sehingga mereka bisa banyak bertukar pikiran gitu ya, bisa banyak saling kangen-kangen lah, saling melepaskan rindu lah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga pendapat lain bahwa Allah telah membuat kami lepas dari situasi yang sangat gelap gitu ya, situasi yang sangat kejam ya, dan Allah memberikan kami kelegaan gitu ya. Nabi Yusuf jelas kita sudah cerita dari awal. Saudaranya pun ya, walaupun tidak secara jelas eksplisit, maka kita tahu bahwa saudaranya pun berada dalam tekanan gitu ya. Kalau Nabi Yusuf jelas dia jadi budak, masuk ke dalam penjara gitu ya. Tapi kalau saudaranya ini berarti dia selalu, si Bunyamin ini berada di bawah di bawah bulian atau rundungan dari saudara-saudaranya yang lain kan gitu ya. Jadi di sini Nabi Yusuf mengatakan seolah qad manallahu alaina, sesungguhnya Allah telah melepaskan kami dari situasi yang gelap gulita dan Allah memberikan kami kelegaan saat ini gitu ya. Setelah sekian lama dirundung derita begitu kira-kira, lalu sekarang kami bisa bernapas lebih lega. Kemudian ini juga implisit bahwa Allah memberikan karunia-Nya kepada kami
dan Allah telah memilih kami di atas kalian. Ya, di atas kalian. Di atas kalian tidak disebut. Tapi nanti saudara-saudara Nabi Yusuf menyadari bahwa Nabi Yusuf, ya Anda lebih baik daripada kami gitu. Ya, kamu lebih baik daripada kami begitu, dan kami termasuk orang-orang yang salah gitu ya. Innahu mayyattaqi wa yasbir, ya. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, mayyattaqi, bertakwa, kita tahu artinya takwa adalah yang menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan yang menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Bisa juga bermakna, ya ini Nu'man Ali Khan, dan dia menyitir ulama, mengutip ulama, tapi saya lupa nama ulama. Takwa itu juga menahan hal-hal yang merusak tapi munculnya dari dalam diri gitu. Bertakwa. Jika kita ada dorongan untuk berbuat zina, untuk mencuri, orang yang bertakwa maka dia akan menahan perasaannya gitu ya, menahan syahwatnya sehingga tidak dilampiaskan dalam bentuk amal yang buruk begitu. Ini jadi mayyattaqi, takwa adalah menahan diri ya, godaan dari syahwat dari dalam diri kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Wa yasbir, dan barang siapa yang bersabar. Nah, bersabar di sini berarti orang-orang yang dia bersabar terhadap gangguan dari keadaan luar yang dia tidak punya kuasa untuk mengubahnya gitu. Ya, jadi di sini Nabi Yusuf seolah mengatakan innahu mayyattaqi wa yasbir. Mayyattaqi, orang yang bertakwa, dan orang yang bersabar. Yang bertakwa terhadap apa? Terhadap gangguan dari dalam dirinya. Seolah ini kalau menurut pendapat ulama, ya Ibrahim An-Nakhai, mayyattaqi ini adalah perasaan takwa Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, ada dorongan untuk berbuat zina, maka Nabi Yusuf bertakwa, menahan dirinya dari perasaan syahwatnya, dari keinginan untuk berbuat zinanya. Wa yasbir adalah kesabaran ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, dimasukkan ke dalam penjara. Jadi hal-hal yang berada di luar kuasanya gitu kira-kira. Jadi orang-orang yang bisa menahan syahwat yang muncul dari dalam dirinya dan bisa bersabar menghadapi gangguan dari luar dirinya, wa yasbir fa innallaha, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang muhsin. Di sini orang-orang yang berbuat baik, tapi di sini muhsin ini ada secara definisi yang diberikan oleh Nabi Yusuf ya. Orang yang muhsin adalah orang yang bertakwa dan orang yang bersabar. Ini adalah definisi muhsin dalam ayat ini gitu ya. Jadi salah satu ciri orang yang muhsin, yang berbuat ihsan, adalah orang tersebut bertakwa dan orang tersebut juga bersabar. Di sini adalah menunjukkan bahwa Nabi Yusuf ini juga, bentuk ketahuan Nabi Yusuf salah satunya di dalam ayat 90 ini adalah Nabi Yusuf tidak balas dendam terhadap saudara-saudaranya begitu. Walaupun saudara-saudaranya telah berbuat yang sangat kejam, ya. Saudara-saudara ini kan yang menyebabkan penderitaan Nabi Yusuf, kan saudara-saudara ini, saudara-saudara Nabi Yusuf ini. Kalau Nabi Yusuf tidak masuk ke sumur, ya Nabi Yusuf tidak akan masuk ke penjara, ya tidak akan digoda oleh Zulaikha dan seterusnya. Tapi mereka adalah semacam apa ya? Kalau bola salju berarti mereka tuh bola salju pertamanya gitu, masukkan ke dalam sumur. Setelah itu penderitaan Nabi Yusuf, kemudian baru setelah Nabi Yusuf keluar dari penjara, baru Nabi Yusuf benar-benar merasa lega gitu ya, baru keadaannya di atas. Ya. Tetapi Nabi Yusuf di sini tidak membalas perbuatan mereka walaupun Nabi Yusuf mampu melakukannya, dan ini adalah orang yang luar biasa takwanya gitu ya. Nabi Yusuf mampu, lebih dari mampu untuk membalas perbuatan jahat mereka, tetapi Nabi Yusuf memilih untuk menahan dirinya. Ini adalah ciri orang yang bertakwa luar biasa gitu ya. Dalam hatinya ada keinginan untuk membalas dendam, tapi kemudian ditahan. Ya, dan apakah kalau Nabi Yusuf melakukan pembalasan maka Nabi Yusuf zalim? Ya enggak juga. Ya, enggak juga. Karena di situ adalah hak dari orang yang dizalimi untuk melakukan qisas. Kalau dalam syariat kita kan gitu ya. Kalau ibu-ibu di sini ada yang dizalimi misalnya, kalau dalam syariat Islam kerabat ibu ada yang dibunuh misalnya, naudzubillah, tapi kalau misalkan anak ibu atau siapapun yang merupakan orang yang mewarisi atau diwarisi dari ibu,
dibunuh oleh orang lain, maka hakim itu wajib bertanya kepada ahli warisnya, ya, ini dikasih ampunan nggak? Kalau nggak dikasih ampunan, satu aja nggak dikasih ampunan, maka orang ini harus dibunuh jadinya, begitu. Dan itu haknya, tidak disalahkan oleh syariat, Tapi di sini Nabi Yusuf memilih untuk memaafkan nantinya, ya, memaafkan. Maka ini adalah ciri orang yang bertakwa. Padahal Nabi Yusuf bisa melakukan pembalasan terhadap mereka. Sehingga la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik, gitu ya. Oke. Sudah 25.2, mungkin saya sampai ayat ke-90 ini. Nanti ayat ke-91 saya akan masuk dengan lebih detail insya Allah di minggu depan saja. Jadi kita hari ini 3 ayat saja, ayat ke-88 hingga ayat ke-90. 88 adalah ketika mereka meminta jatah makanan mereka disempurnakan, gitu ya. Sampai ayat ke-90 ketika Nabi Yusuf kemudian buka kartu lah ibaratnya, kemudian menerangkan bahwa sesungguhnya dia adalah Nabi Yusuf. Ya, kita sudahi diskusi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la